Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin adh-dhahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Udzakiru nafsi wa iyyakum bi ikhlasin niyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kemarin kita sudah menyelesaikan tentang siapa Hizbul Ikhwan dan penyimpangan-penyimpangan kelompok tersebut. Sekarang kita akan menjelaskan tentang Hizbut Tahrir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Amma Hizbut Tahrir, adapun Hizbut Tahrir, famimma syaddu bihi 'anil ummati, di antara kesesatan dan penyimpangan mereka terhadap mayoritas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qauluhum, pendapat mereka, bi anna man yamutu duna ayyubayi al khalifata famitatuhu mitatul jahiliyah ay ubadil awthan. Mereka berpendapat bahwa seseorang yang meninggal dunia dan tidak membaiat seorang khalifah, maka matinya adalah mati seperti halnya orang-orang jahiliyah. Artinya menurut mereka, orang yang meninggal dunia dan tidak membaiat seorang khalifah dihukumi keluar dari agama Islam, ya, seperti matinya orang yang menyembah berhala. Artinya mereka menghukumi, ya, orang tersebut dihukumi, ya, kufur, ya, keluar dari agama Islam. Hizbut Tahrir adalah atba'u Taqiyuddin An-Nabhani Al-Falastini. Jadi Hizbut Tahrir itu adalah pengikutnya Taqiyuddin An-Nabhani Al-Falastin, di mana Taqiyuddin An-Nabhani, ya, diwafatkan pada tahun 1400 Hijriyah. Jadi ada Taqiyuddin An-Nabhani, ya, jangan salah faham dengan Taqiyuddin Al-Hisni. Adapun Taqiyuddin Al-Hisni pengarang kitab Kifayatul Akhyar, beliau termasuk ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan Taqiyuddin An-Nabhani, ya, pelopor Hizbut Tahrir, ya, dia membawa kesesatan dan penyimpangan dari umat mayoritas, ya. Di antaranya dia berpendapat bahwa orang yang meninggal dunia dan tidak membaiat seorang khalifah, maka matinya seperti orang yang mati jahiliyah, ya. Artinya menurut mereka, ya, matinya seperti orang yang menyembah berhala, yakni dihukumi kufur, keluar dari agama Islam. Fa'ala qaulihim kullu muslimin yamutu mundu aktsara min mi'ati sanah mitatuhu mitatun jahiliyah. Maka dengan pernyataannya mereka menganggap bahwa setiap orang muslim yang telah meninggal dunia mulai lebih dari 100 tahun, ya, matinya dihukumi seperti mati orang jahiliyah, artinya dihukumi keluar dari agama Islam, li'annahu la yujadu khalifah mundu dzalika zaman, karena pada tahun itu, ya, umat Islam vakum dari khalifah. Ammal khilafatul ammah allati tudiru su'unal muslimina kullahum faqad inqata'at mundu zamanin tawil. Sedangkan khilafah tertinggi
yang mengurus urusan-urusan umat muslimin ya secara keseluruhan ini sudah terputus sejak zaman yang begitu lama. Ya. Fal muslimuna fi tarki nasbil khalifah al-yawma lahu uzrun. Orang-orang muslim ya pada zaman sekarang ini yang mana tidak mengangkat seorang khalifah, mereka memiliki alasan yang diterima oleh syarak. A'ni ar-ra'aya, yang dimaksud orang muslim di sini para rakyat. Ar-ra'aya la yastati'una al-yawma nasba khalifatin fama dzambuhum. Rakyat umat muslimin pada zaman sekarang ini mereka terbukti tidak mampu untuk membaiat seorang khalifah, lalu apa dosa mereka? Tidak mampu kok dihukumi berdosa. Apa dosa mereka? Waqad qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, di mana Allah memberikan beban kepada manusia sesuai dengan kemampuannya. Jadi pernyataan Hizbut Tahrir ini tidak benar. Ya. Dengan ideologi Hizbut Tahrir ini, akhirnya apa yang terjadi, menganggap bahwasannya umat muslim dulu yang vakum daripada khalifah dihukumi kafir, dihukumi mati dalam keadaan tidak beriman. Hingga zaman sekarang ini vakum daripada khalifah karena beberapa keadaan. Satu, tidak ada satupun yang memenuhi syarat menjadi khalifah. Ketidakmampuan ini ya menjadi alasan umat muslimin tidak mendirikan khalifah. Lalu bagaimana mereka menganggap bahwasannya ya umat muslimin yang mati tidak membaiat seorang khalifah dihukumi kufur? Ini kan sangat miris. Bagaimana cara untuk membantah dan ya mengerot ideologi Hizbut Tahrir ini? Kita jelaskan hadis yang mereka pakai tentang menghukumi setiap orang muslim yang meninggal tanpa membaiat seorang khalifah dihukumi kafir adalah hadis Muslim yang dipotong, tidak dibaca dan dijelaskan secara sempurna hadisnya. Kita sebutkan hadis Muslim yang mereka pakai untuk mengkafirkan umat muslimin yang tidak membaiat seorang khalifah adalah hadis dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yawmal qiyamah la hujjata lahu wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyatin. Nah, makna daripada hadis ini adalah orang yang memberontak terhadap ya khilafah atau terhadap khalifah yang sah, seperti pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai pemerintahan Sayyidina Ali. Apabila ada orang yang memberontak terhadap pemerintahan yang sah, ya keluar dari khalifah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamah la hujjata lahu, maka orang tersebut terkena dosa besar. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun, dan orang yang meninggal dunia tidak ya membaiat seorang khalifah, maka matinya seperti halnya orang yang mati jahiliyah, artinya dosa besar. Nah, Hizbut Tahrir ini telah mentahrif, telah merusak makna daripada hadis ini, hadis yang riwayat Imam Muslim. Mereka hanya ya mengambil penggalan hadis untuk disampaikan kepada masyarakat, yaitu hadis waman mata ilah. Mereka mengulang-ulang hadis tersebut seakan-akan maknanya seperti yang mereka fahami dan mereka jelaskan. Ya, padahal tidak seperti itu. Kita jelaskan.
Jadi makna dari hadis ini apa? Annalladzi yatamarradu 'alal khalifah wa yatrukuhu bil khuruji an ta'atihi wa yastamiru 'ala dzalika idal mamat takunu mitatuhu mitatan jahiliyah. Jadi makna sebenarnya adalah tentang hadis itu, orang yang memberontak khalifah yang sah dan meninggalkan atau keluar dari ketaatan mengikuti perintah daripada kekhalifahan yang sah dan terus menerus hingga sampai meninggal dunia, maka matinya seperti mati orang-orang jahiliyah. Namun bukan maknanya meninggal dunia dalam keadaan kufur, tetapi karena begitu besarnya dosa tersebut sehingga disamakan dengan dosa kufur. Ini makna yang sebenarnya. Faham? Kok bisa diartikan seperti itu hadisnya? Ini berdasarkan dengan riwayat hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu